Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua. Pada saat ini saya ingin membacakan firman Tuhan dalam Roma 13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 14. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Evan Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa Omega, Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenarannya, mempelai yang terexcellent, yakni Bunda Faye Hamdani. Dan Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru bumi pada saat-saat ini yang sedang giat-giatnya bersaksi. Ya, kali ini saya ingin membacakan terlebih dahulu Roma 13 ayat 10 sampai dengan 14. Dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan ya, saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini yang boleh saya dapatkan pada dini hari tadi. Dan dalam perenungannya bagaimana mengenai kasih kepada sesama kita, yakni lewat hati kita dengan penuh kerendahan hati. Dan saat ini kasih itu juga yang ingin saya berikan lewat video ini untuk menyampaikan suatu kasih karunia lewat kabar sukacita mengenai keselamatan dan kedatangannya yang kedua kalinya yang sudah terjadi. Dan pada ayat 11-nya, di mana kita dikatakan untuk bangun dari tidur kita, dan saat inilah di akhir zaman ini kita dihentakkan bukan hanya soal jasmani, tapi roh kita dengan gada dan besinya. Sebab inilah akhir daripada akhir segala zaman, di mana Tuhan Yesus Kristus datang sebagai hakim yang adil. Dan kita boleh merendahkan hati kita sehingga mata rohani kita dapat melihat pada saat-saat ini bahwa cawan-cawan murkanya sedang ditumpahkan atas setiap bangsa-bangsa. Dan mari pada saat ini kita yang dikatakan bangun dari tidur, dari ketertiduran roh kita selama ini. Dan saat kita sudah bangun, membangunkan roh kita daripada kenyenyakannya, keninakboboannya selama ini, oleh karena keterikatan-keterikatan kita akan hal-hal duniawi, akan setiap tipu daya yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita perbuat dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita diminta untuk melepaskannya sebagai bentuk dari kesadaran daripada ketertiduran roh kita. Karena di ayat ke-12 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dan pada saat ini, kepada kita semua yang boleh terbangun rohnya, mari kita bukan hanya bangun, tapi kita berdiri dan melangkah dan menanggalkan seluruh perbuatan kegelapan, keduniawian kita di tengah-tengah dunia ini, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dan di manakah kita dapat memperoleh seluruh perlengkapan senjata terang itu? Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita semua, kita tinggalkan semua kenikmatan dunia, keterikatan dunia, dengan datang kembali kepada Sang Pencipta kita yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini dalam inkarnasi Bapa Aditya Nugrahanto. Kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, meminta perlengkapan senjata terang. Ayat ke-13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Ya dan amin. Sebab waktunya
sudah sangat-sangat sedikit. Bahkan mempelainya Bunda V katakan bahwa waktunya kurang dari setengah detik. Jadi kita diminta untuk hidup, meninggalkan segala hal-hal kegelapan itu. Dari pesta pora, kemabukan kita akan hidup duniawi yang tidak pernah ada puas-puasnya. Dia selalu menginginkan hal yang lebih lagi. Dan kita diminta untuk jangan hidup dalam perselisihan, yakni saling melepaskan pengampunan, baik itu kepada sesama kita, keluarga kita. Melepaskan apa itu yang dikatakan rasa dendam, segala hal-hal yang mencemarkan hati, terlebih-lebih tubuh roh kita lewat karakter-karakter kedagingan kita. Kita diminta untuk melepaskan semuanya. Dan bagaimana cara kita melepaskannya? Hanya lewat pertobatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat kita mengambil langkah pertobatan kita dengan penuh kerendahan hati, kita bukan lagi menghampiri manusia, pendeta, romo, atau siapapun. Sudah bukan lagi waktunya saat ini. Saat ini hanya kepada Sang Pencipta kita lah kita datang. Bukan lagi kita meminta tuntunan daripada manusia. Mari kita andalkan karunia-Nya, yakni Roh Kudus-Nya yang sudah diberikan kepada kita masing-masing pribadi, kepada manusia yang mau merendahkan hatinya. Segala kebingungan kita, kekhawatiran, dilema-dilema hidup kita dalam langkah pertobatan kita, hanya kita cari, kita dapat lewat Tuhan Yesus Kristus. Mari jangan kita mengandalkan keterikatan kita kepada manusia, sebab manusia tidak dapat menyelamatkan kita. Entah ia memiliki jabatan sebesar apapun, ia pendeta besar, harta kekayaannya banyak, tidak satupun menjamin kita masuk ke surganya. Terlebih-lebih kerajaan 1000 tahunnya yang pada saat ini sudah berdiri secara jasmani. Mari, dikatakan di firman-Nya, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Apakah itu Bapak Ibu? Itu adalah koneksi hati roh kita kepada Tuhan. Saat kita mengikatkan hati roh kita kepada surganya, maka akan terikat terus. Sampai saat kita melepaskan hati dan roh kita, maka akan terlepas di surga. Dan apa yang membuat hati roh kita ini terlepas daripada surgawinya? Tidak jauh Bapak Ibu, tapi di dalam pribadi kita sendiri, yakni lewat karakter-karakter kedagingan kita. Seluruh anggota tubuh kita dikuasai oleh keterikatan dosa yang akhirnya menyihir kita, membuat tembok penghambat antara roh kita, hati kita kepada surgawinya. Jadi bukan karena hal-hal yang sulit dimengerti atau hal-hal yang besar, tidak, tetapi yang membuat hati kita ini terlepas daripada surganya adalah pribadi kita masing-masing dengan pengoreksiannya dari dosa-dosa kita. Mungkin hal itu nampaknya kecil. Misalnya saja Bapak Ibu, saya tidak mau mengampuni orang lain. Itu sudah menjadi suatu penghambat yang akhirnya menumpuk-numpukan sampah-sampah dosa dalam hati saya. Sehingga bagaimana hati saya ini bisa terkoneksi kepada surganya kalau dalam hati saya saja saya menyimpan dosa-dosa, sampah-sampah kebusukan. Dan pada ayatnya yang terakhir, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya dan amin. Perlengkapan senjata terang yang hanya bisa kita peroleh dan dapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diminta untuk jangan merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Karena Bapak Ibu, saya pribadi merasakan di saat saya terlalu merawat kehidupan jasmani saya ingin terlihat terkenal, cantik, saya ingin terlihat pandai, maka pribadi, karakter Tuhan Yesus Kristus tidak nampak dalam kehidupan saya. Karena apa? Saya sibuk merawat tubuh jasmani saya, sedangkan tubuh rohani saya yang adalah bait kudusnya tidak saya rawat. Yang saya masukkan apa? Yang saya berikan makan kepada hati saya apa? Dosa-dosa. Saya memberikan hati ini makanan-makanan dosa, minuman-minuman dosa, lewat pikiran, pandangan, pendengaran, seluruhnya Bapak Ibu, anggota tubuh ini yang saling bertentangan dengan hukum batiniah kita, yakni hukum dosa, saling bertentangan melawan hukum batiniah. Di hati dan pikiran saya begitu mencintai hukum-hukum kudusnya Tuhan, tetapi ada hukum lain yang bertentangan dalam anggota tubuh saya,
yakni dosa saya. Dan dalam hati saya cinta akan hukum kudusnya, tapi dalam perbuatan saya tidak melakukan hukum-hukum cinta kasihnya. Dan bagaimana cara saya mengikis, memerosotkan, bahkan mematikan kedagingan-kedagingan dosa ini, keterikatan dosa, hanya lewat satu, pertobatan. Dan bagaimana pertobatan ini dapat kita lalui dalam dimensi roh dan kebenaran, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang untuk kedua kalinya, yakni Bapak Aditya Nugrahanto mengatakan bahwa dimensi roh dan kebenaran itu diawali dengan berpuasa, karena saat berpuasa itulah kita menghidupkan manusia roh dan menjaga kerendahan hati kita, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan kita. Dan mengapa hanya lewat kerendahan hati? Karena di hati kita lah berdiam kuasa Roh Kudusnya. Dan di saat kita mengaktifkan kerendahan hati, maka Roh Kudusnya bekerja secara luar biasa, mendidik kita dari perkara-perkara yang kecil masuk kepada perkara-perkara yang besar. Dan mari Bapak Ibu, saya pun manusia debu tanah, saya manusia yang masih banyak dosa, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita, setitik pun tidak ada Bapak Ibu. Tetapi ada satu kasih karunia yang sungguh-sungguh saya rasakan luar biasa, yakni apa? Di saat saya mau merendahkan hati dan bertobat, Ia boleh menerima saya kembali dan mengaruniakan Roh Kudusnya sebagai kekuatan, penerang, penuntun, pembimbing, segala-galanya bagi saya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kalau kita hidup dalam kehidupan malam, dalam ketertiduran jasmani dan rohani kita, maka kita akan binasa. Memang secara jasmani tubuh kita tidak binasa, tetapi kita binasa secara roh, karena kita mematikan roh itu sendiri, tidak mencari perkenanan Tuhan Yesus, hadiratnya, yang bahkan saat ini kita menolak kehadirannya, kedatangannya yang kedua kalinya dalam inkarnasi Bapak Aditya Nugrahanto. Dialah sang sumber firman itu sendiri, sang terang itu sendiri. Dan saat ini murka-murkanya sedang dicurahkan. Bahkan jika kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, tentulah kita hidup dalam terangnya, bukan hidup dalam kegelapan dunia. Dan saat ini pemeteraian sedang terjadi, yakni meterai ilahi di dahi kita dalam Yehezkiel 9 ayatnya yang keempat sampai dengan keenam. Jadi saat kita tidak punya meterai ilahi, kita akan binasa lewat cawan-cawan murkanya. Jadi marilah kita cari, tersungkur di bawah kakinya, memohon ampun. Tidak yang mustahil bagi Tuhan di saat kita mau merendahkan hati kita. Dan sekianlah kesaksian saya, hanya bisa dapat saya sampaikan dengan segala kekurangan saya, yang boleh menjadi berkat terlebih-lebih hormat kemuliaan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom. Terima kasih.